Oke, nah sekarang kita masuk bab satu lagi, pengembangan dari GLB dan GLBB, namanya adalah gerak parabola, gerak parabola. Nah, kalau misalnya dulu zaman-zaman kita MI atau SD, gerak parabola itu definisinya singkat aja, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya bentuknya parabola. Sejauh ini kan, simpel kan, waktu di MIN kan, atau waktu di SD kan. Tapi pada waktu di MTS sudah mulai dijabarkan bahwasanya gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan plus dengan gerak lurus berubah beraturan. Di mana perpaduannya? Pada sumbu Y. Jadi di sini nak kita pecahkan, ada namanya sumbu koordinat sumbu Y, ini namanya adalah sumbu sumbu X kayak gitu. Udah main sumbu-sumbu sekarang kayak gitu. Nah, pada sumbu Y dia berlaku persamaan GLBB. Kenapa GLBB? Karena ada percepatan gravitasi di sini, kayak gitu. Sementara pada sumbu X dia berlaku GLB. Karena pada sumbu X kecepatannya dianggap konstan, kayak gitu ya. Nah, yuk sekarang kita tinjau yuk gerak lurus berubah gerak parabola secara sumbu-sumbuan, kayak gitu. Nah, yuk kita tinjau. Nah, tadi ini saya perbesar ya. Nah, gerak parabola itu cenderung seperti ini. Sebuah benda misalnya dilemparkan ke atas membentuk lintasan parabola. Dia punya kecepatan awal tentunya. Di sini namanya adalah kecepatan awal yang kita singkat dengan V0. Jadi dia juga punya sudut elevasi dari tanah. Nama sudutnya adalah theta. Ini nampak ya. Nama sudutnya adalah apa tadi nak? Nama sudutnya ini ada sumbu apa? Sumbu X misalnya kita uraikan jadi V0 pada sumbu X dan ini ada namanya V0 pada sumbu Y. Ini ada sudut elevasinya dari tanah. Nama sudutnya adalah theta kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika dia berada di sini, ini namanya adalah tinggi maksimum. Nah, titik namanya apa nak? Tinggi maksimum. Tinggi itu simbolnya adalah H. Kita singkat dengan H maksimum ya gitu ya. Nah, terus kemudian ini apa namanya itu namanya adalah jarak tempuh maksimum. Jarak tadi bisa disimbolkan dengan X berarti maksimum berarti S max. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Oke, nah sekarang kita tinjau dulu yuk dalam gerak parabola ini, nah, sebelum kita bahas, kita harus mengerti dulu tentang vektor. Apa itu vektor? Nah, jadi kan kita balik dulu nih tentang yang namanya besaran dan satuan. Nah, besaran berdasarkan ada atau tidak ada arahnya dibedakan jadi dua. Pertama, ada yang namanya besaran vektor. Yang kedua, ada yang namanya besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang punya nilai sekaligus arah, ya enggak? Nah, sementara kalau besaran skalar, dia adalah besaran yang punya nilai saja, tapi nggak ada arah. Gitu. Nah, ambil contoh misal seperti ini, nak. 4 kursi kira-kira vektor atau skalar kira-kira? Ada arahnya nggak nih kira-kira? Nggak ada arahnya kan? Ada arah 4 kursi, nggak ada kan? Berarti ini 4 kursi termasuk termasuk skalar, nggak ada arahnya kecuali kursinya dilempar ya. Gitu. Terus kemudian 4 meter ke timur, misalnya 4 meter ke timur, ada arahnya nggak nih kira-kira? Ada, maka ini termasuk besaran vektor. Jadi ingat ya, besaran dalam fisika selain besaran pokok sama besaran turunan, berdasarkan ada atau tidak ada arahnya dibedakan jadi dua. Pertama namanya adalah besaran vektor punya nilai sekaligus arah. Yang kedua namanya adalah besaran skalar yang punya nilai saja tanpa ada arah. Gitu. Nah, lanjut kita nak. Misalnya nah ada sebuah sumbu, namanya di sini adalah sumbu Y, di sini ada namanya sumbu X kayak gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada apa namanya itu? Ada sebuah kecepatan, namanya adalah V. Nah, kebetulan sudut di sini nah adalah 30 derajat misalnya ya.
V di sini saya misalkan nilainya adalah 10 meter per second. Nah, lalu kemudian kita uraikan kecepatan ini, uraikan kecepatan pada sumbu X, pada sumbu X dan sumbu Y sumbu Y. Kira-kira gimana coba? Nah, yuk. Nak, coba perhatikan lu, Nak. Antara V dengan X ada sudut atau enggak kira-kira? Antara V dengan X ada sudut kan? Sudutnya berapa? 30. Ingat, derajat. ya, camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Tanamkan ini dalam hati sanubari kalian. Ketika setiap yang mengapit sudut gunakan cos. Setiap yang mengapit sudut gunakan cos. Sisanya menggunakan sin. Ayo, Nak, apa tadi, Nak, yang saya bilang, Nak? Tanamkan dalam hati sanubari kalian. Setiap yang mengapit sudut gunakan apa? Cos. Sisanya menggunakan Sin. Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau begitu, antara V dengan X ada sudut kan? Besar sudutnya adalah 30. Berarti kalau saya mau cari kecepatan pada sumbu X, maka besarnya kecepatannya adalah V cos. Kenapa cos? Karena ada sudutnya. Antara V dengan X ada sudut. V cos 30. Sekarang saya mau tanya, cos 30 berapa, Nak? Ada yang hafal kira-kira? Belum ya? Belum hafal. Nah, kalau belum hafal, kita refresh sejenak ya. Refresh sejenak. Ini mana ya? Saya simpan dulu ya. Gerak parabola ini agak rumit. Dan makin rumitnya karena ini isian. Jadi tidak ada alternatif untuk nebak ya. Dok dia. Oke. Nah, ini ya. Dalam matematika, mungkin sini senang semua belajar matematika ya, kayak gitu. Nah, dalam matematika ada istilah namanya sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Nah, apa tadi, Nak? Dalam matematika ada ini sudut-sudut istimewa kayak gitu. Nah, berapa sudut istimewa? Jadi kalau kita lihat jari kita, nah, jari kalian ada berapa? 1, 5. 2, 3, 4, 5. Ini mohon maaf jarinya jempol semua ya. Oke, sudut-sudut istimewa tuh ada 0 derajat gitu. Ada berapa? Ada 30 derajat. Ada berapa lagi? Ada 45 derajat. Ada berapa lagi? Ada 60 derajat. Ada berapa lagi? Ada 90 derajat. Jadi kan, Nak, jari-jari apa namanya tuh? Sudut-sudut istimewa itu dimulai dari berapa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kenapa dibilang sudut istimewa? Karena punya pola yang istimewa. Polanya gimana? Kalau misalnya dia sin, dimulai dari sini, Nak. Polanya gimana, Bang? Polanya itu setengah akar, dimulai dari setengah akar 0. Di sini berarti setengah akar 1. Ketebak dong, di sini berapa? Setengah akar 2. Ketebak dong, di sini berapa? Setengah akar 3. Ketebak dong, di sini berapa? Setengah akar 4. Kayak gitu. Nah, muncul pertanyaan, loh Bang, kok bisa kayak gitu? Iya, tapi di buku-buku kok beda? Sama, kayak gitu. Akar 0 berapa? 0. 0 kali setengah ya pasti 0. Kayak gitu. Akar 1 berapa? Akar 1 ya 1. 1 kali setengah berapa? Ya 1 kali setengah ya setengah. Kayak gitu. Akar 4 berapa? Akar 4 ya 2 kan? Berarti setengah kali 2 berapa? Ya 1. Gitu kan? Gitu kan? Tapi pada dasarnya, kenapa dibilang sudut istimewa? Karena dia punya pola yang istimewa. Berapa polanya? Setengah akar. Jadi dimulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar
4 kayak gitu ya. Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, kalau kos gimana, Bang? Kalau kos sama konsepnya, gambarin jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudut istimewa ada berapa? Ada 0 derajat. Ada berapa lagi? Ada 30 derajat. Ada berapa lagi? Ada 45 derajat. Ada berapa lagi? Ada 60 derajat. Ada berapa lagi? Ada 90 derajat. Kalau dia cos, dia dimulai dari sisi 90. Nah, cos 90 sama, berarti di sini setengah akar 0. Ketebak dong, di sini berapa? Setengah akar 1. Di sini berapa? Setengah akar 2. Ketebak 2. dong, di sini setengah akar 3. Ketebak 3. dong, di sini berapa? Setengah akar 4. Kayak gitu kan? Oke, yuk, bisa. Nah, ingat ya, sudut-sudut istimewa itu ada 0, ada 30, 45, 60, 90. Nah, lalu kemudian tadi kita bahas nih, ada sumbu Y, terus kemudian ada sumbu X kayak gitu. Di sini ada sebuah kecepatan V namanya, 10 meter per second. Dan di sini ada sudut 30 derajat. Saya mau tanya, V pada sumbu X berapa? Ya, V cos 30 karena antara V dengan X ada sudut. Sementara Y sisanya nggak ada sudutnya, berarti pakai sin. V sin 30 derajat. Paham sampai di sini kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita bahas soal nih. Ya, paham kira-kira? Paham. Paham ya? Oke, nah lalu kalau sudah paham, mari kita menuju soal KSM-nya. KSM. Ya, tenggerak parabola. Nah, nice. Oke, nah. Oke, coba bacakan dulu, Nak, soalnya. Rizky Hanif, coba bacakan dulu, Nak. Kenapa IPA nggak masuk, Pak? Sebentar ya. Masuk, Pak. Kelihatan soalnya, Nak? Bentar ya, saya balas di grup. Oke, ya. Baca soalnya Rizky Hanif. Oh, belum nampak soalnya. Oh ya, maaf. Belum nampak, Pak. Ada kesalahan teknis. Oh ya. Nah, silahkan baca Rizky Hanif. Pikir dia ada error ya. Kok bisa nggak nampak Hanif ya? Rupanya emang soalnya belum ada ya. Ya, Pak. Silakan baca. Ya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk mengimplementasikan salah satu sunnah Rasul tersebut, seorang santri berlatih memanah membidik sebuah target di seberangnya. Jika anak panah terlepas dari busuhnya dengan sudut elevasi 15 terhadap horizontal, anak panah tiba di tanah pada kecepatan 60 meter per second dan gesekan udara diabaikan, maka jarak yang ditempuh anak panah adalah titik-titik meter. Titik meter ya. Nice, good. Yuk, apa namanya itu? Ini perlu sebenarnya ini ya. Kalau mau cepat,
mungkin kita basicnya ada yang pesantren kayak gitu kan, mungkin ya. Ini kita bagi dua proses ya. Kalau mau cepat, mana nih? Kalau mau cepat, nah kalau mau cepat harus ada hafalan, harus ada hafalan, harus ada hafalan. Nah, untuk jarak maksimum itu persamaannya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa atau 2 sudut dibagi dengan gravitasi. Jadi kalau mau menyelesaikan soal ini dengan mudah, berarti harus ada yang dihafal. Apa persamaannya tidak? S maksimum atau jarak maksimum yaitu kecepatan awal yang dikuadratkan dikali dengan sin 2 alfa per dengan gravitasi. Ini kalau mau hafal gitu. Nanti kita akan bahas secara rincinya. Mana tahu hari ini ditanya S maksimum, besok ditanya T maksimum. Gimana tuh? Besok ditanya H maksimum. Gimana tuh ya? Nah, ini kalau misalnya pengen pakai cara ini, tinggal substitusiin aja, masukin aja. Maka S maksimum, berapa V0-nya? Kecepatan awalnya adalah 60. Kalau dikuadratkan berarti 3.600. Dikali sin. Nah, sin 2 dikali 15 per dengan gravitasi. Kebetulan gravitasinya adalah 10. Hajar. Maka tinggal 360. Sin 2 kali 15. 2 kali 15 berapa, nak? 30. Ya, sin 30 berapa tadi? Ayo, sin 30 berapa? Ayo, berapa jadinya tadi? 1/2 ini ada 0, 30, 45, 60, satu lagi jadi ya, 90. Nah, kalau dia istimewa, di sini mulai dari berapa? Setengah akar 0. Mulai berapa? Setengah akar 1. Berarti di sini akar 1 itu berapa? Nah, anak fisika wajib hafal. Akar 0 itu 0. Akar 1 itu 1. Akar 2 itu 1,4. Akar 3 itu 1,7. Akar 4 itu 2. Ini wajib hafal untuk anak olimpiade kayak gitu. Ya udah, sin 30 setengah. Ya, 360 kali setengah berapa? 180 meter. Maka jawabannya adalah 180. Karena dalam isian singkat yang kita isi adalah yang jawabannya saja kayak gitu, enggak bisa ini. Nah, itu kalau mau pakai metode hafal. Nah, Bang, tapi kan belum tentu tahun ini yang ditanya adalah jarak. Bisa saja yang ditanya adalah tinggi, bisa saja yang ditanya adalah waktu. Gimana caranya? Nah, ayo kita refresh kembali ya. Ya kan? Nah, Pak. Ya, nak? Mohon maaf, Pak, ada gangguan di jaringan. Oh, tidak ada masalah. Oke, yuk. Nah, ini. Oke ya. Nah, misalnya tadi sebuah lintasan parabola, kira-kira lintasan seperti ini. Titik. Tadi dia punya yang namanya apa, nak? Dia punya yang namanya V0. Di sini ada namanya V0 X. Di sini ada namanya V0 Y. Dan dia punya sudut elevasi terhadap tanah. Berarti di sini ada theta. Saya mau tanya, berarti V0 X sama dengan apa? V0 dikali dengan cos theta. Kalau V0 Y berarti apa? V0 dikali dengan sin theta. Itu dulu ya. Bisa kira-kira. Nah, ini kan sudutnya di sini. Kalau yang ada sudutnya berarti pakai cos. Berarti V0 X. V0 pada sumbu X berarti V0 cos theta. V0 pada sumbu Y namanya pakai sin. V0 sin theta. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kita tinjau dulu nih. Tinjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Ini agak dalam sedikit ya. Ini materi SMA sebenarnya. Jadi KSM itu cenderung meningkat levelnya. Kalau dia MTS, maka soal yang ditinjau adalah soal MA atau aliyah, atau bisa saja soal anak kuliah. Jadi ini
Materinya level SMA sebenarnya. Nah, tinjau pada sumbu Y. Kita tahu pada sumbu Y tadi berlaku yang namanya GLBB. Nah, tadi rumus GLBB ada berapa? Ayo, nama apa? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus kayak gitu kan. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus dua anak setan. Lah Bang, tadi kan kita udah bilang bahwa kita tinjau sumbu Y, maka VT-nya menjadi VTY, fenolnya menjadi fenol Y, A-nya berubah menjadi gravitasi, S-nya berubah menjadi apa S? Kalau S berubah jadi apa? S-nya berarti berubah jadi ya, jadi H. Jadi H. Fenolnya berarti fenol Y. GA-nya berubah menjadi G. Ini VTY, fenol Y, S-nya berarti berubah menjadi H. Gitu kan ceritanya kan? Nah, yuk. Saya mau cari kapan waktu maksimum gitu. Kapan benda mencapai tinggi maksimum. Mencapai tinggi maksimum. Nah, kalau saya tanya kapan benda mencapai tinggi maksimum, kapan benda tuh sampai ke titik tertinggi, titik tertingginya kapan kayak gitu. Nah, kalau bicara kapan berarti berbicara waktu kayak gitu. Nah, kira-kira pakai rumus mana yang ada waktunya? 1, 2 atau 3 kira-kira? 1 ada waktu, 2 ada waktu, 3 nggak ada waktu, berarti kita nggak bisa pakai nomor 3 ya. Kita pakai persamaan nomor 1 sama nomor 2 kayak gitu. Nah, terus kemudian apa nih? Sorry, apa ini? Sepertinya. Oke. Oh, sorry, ada gangguan teknis sedikit tekan tadi. Nah, saya mau cari tinggi maksimum, berarti tinggi maksimum itu kan perkara waktu, ya. Yuk kita pakai rumus nomor 1 aja boleh ya. Nomor 1 berarti VT pada sumbu Y sama dengan apa tadi? Fenol pada sumbu Y tambah atau kurang kira-kira. Nah, geraknya itu dari sini kemari kita analisis. Geraknya ke atas atau ke bawah kira-kira nih? Ke atas. Sementara gravitasi arahnya ke bawah. Kira-kira geraknya bakal diperlambat atau dipercepat? Diperlambat dong. Kalau dia jatuh, dia dipercepat. Kalau dia naik, dia diperlambat karena berlawanan arah gravitasi. Jadi misal gini nih, kalau kita lempar benda dari bawah menuju atas, pada titik tertentu dia pasti berhenti kan? Kenapa berhenti? Karena dia diperlambat. Tapi kalau kita jatuhin ini dari atas menuju bawah, seandainya nggak ada tanah dia tetap jatuh. Kenapa? Karena dia dipercepat. Gitu. Bisa ya? Oke, maka dia diperlambat. Kalau diperlambat berarti simbolnya adalah negatif. G kali T. Nah, tadi fenol tadi apa? Fenol pada sumbu Y. Pakai sin kan? Maka VTY sama dengan fenol sin theta dikurang dengan G kali T. Oh, Bang, tadi kata Abang kalau pada titik tertinggi dia berhenti. Berarti 0 dong. Iya, betul. Kayak gitu. Ingat konsep kedua. Pada saat mencapai titik tertinggi, pada saat mencapai titik tertinggi, VT pada sumbu Y sama dengan 0. Ya udah, kalau kayak gitu kita masukin. Yuk, masukin 0 sama dengan fenol dikali sin theta kurang G kali T.
T maksimum. Ya enggak? Kan kita mau cari T maksimum ya. Waktu ketika benda mencapai tinggi maksimum. Oper aja kemari. Ya kan? Kalau oper berarti berpindah tanda. Jadinya apa? G, T apa tadi? G, T maksimum sama dengan V0 dikali sin theta. Berarti kalau misalnya saya mau cari T maksimumnya berarti gimana? T maksimum sama dengan V0 dikali sin theta per dengan gravitasi. Jadi dapat dua hafalan baru nih. Pada gerak parabola ada beberapa hal yang harus kamu hafal. Pertama, untuk mencari waktu di titik maksimum, jangan tintain ya. Waktu mencapai titik maksimum, T maksimumnya sama dengan apa nak? V0 sin theta per dengan gravitasi. Untuk mencari S maksimum tadi apa nak? S maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per dengan gravitasi. Sementara untuk mencari H maksimum, nanti tinggal kamu masukin aja ke H maksimum ini, coba-coba aja nanti, sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2G. Nah, 3 persamaan ini nak wajib dihafal dalam mempermudah kita menjawab soal gerak parabola, karena diminta isian singkat. Jadi bisa kamu ini nih training diri kamu untuk menghafal persamaannya. Agak berat ya, karena ini materi SMA kan. Agak ada sin-sinnya, ada kos-kosnya buat kritik kan. Cuman saya yakin insya Allah kalau ada niat yang kuat, ada semangat belajar yang ekstra, maka persamaan ini sebenarnya cincai nih kan T. Coba kita perhatiin T-nya. T maksimum ini V0 sin theta per G. Kalau misalnya pada S max ada kuadratnya, ada duanya. Terus kalau H maksimum, semuanya dikuadratin per dengan 2G. Jadi kita harus bisa mencari pola sederhana gimana caranya bisa menghafal persamaan ini kayak gitu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, Nak? Gimana cerita semua? Gimana? Siapa yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Jadi siapa suaranya, Nak? Saya ini. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Halo. Gimana caranya? Izin minum ya. Jadi karena apa namanya itu yang perlu kita siasatin di sini pertama adalah model pengerjaan isian singkat. Karena kan poinnya kan lumayan besar, poinnya kan 5. Toh kalau salah pun tidak ada pengurangan nilai gitu. Dan ketahuilah bahwasannya kan biasanya teman-teman kita tuh memang bisa saja beruntung di pilihan ganda, tapi kalau isian singkat agak susah untuk beruntungnya, karena kalau bisa tepat jawabannya maka hasilnya dinilai 5, kalau nggak tepat maka jawabannya 0 gitu. Jawabannya hanya benar dan salah. Agak lebih tega dibandingkan dengan isian pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan agak bisa diramal-ramal ya. Termasuk kalau pilihan ganda mungkin bisa kita terawang-tawang nih pilihan soalnya, tapi kalau udah model isian singkat memang harus dieksekusi semaksimal mungkin. Termasuk tadi soal pilihan ganda. Apa tadi nak soal pilihan gandanya? Ini saya capture ya. Nah, termasuk tadi soal KSM kita, nomor 36 Provinsi tahun 2021, pas soal kemarin. Nah, ini saya ulangi ya, cara ngejawabnya. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Ya, walaupun hadis ini kan
di sini Sahih Bukhari dan Muslim untuk mengimplementasikan tuh maksudnya menerapkan salah satu sunnah Rasul tersebut. Seorang santri berlatih memanah, membidik sebuah target di seberangnya. Jika anak panah terlepas dari busurnya dengan sudut elevasi 15 derajat terhadap horizontal. Horizontal itu adalah sumbu X kayak gitu. Jadi ceritanya gini, di panahnya, kayak gitu. Nah, terus kemudian sudut elevasinya 15 derajat. Berapakah jarak yang ditempuh anak panah tersebut? Nah, tadi ini yuk kita hafal lagi yuk. Dalam gerak parabola ada berapa persamaan nak yang wajib dihafal? Pertama untuk mencari T maksimum. Apa rumusnya nak? V0 dikali sin theta per dengan gravitasi. Terus kemudian ada mencari H maksimum. Apa nak mencari H maksimum tadi nak? V0 kuadrat sin 2 kuadrat theta per dengan 2 gravitasi. Terus kemudian ada S maksimum nak, jarak maksimum. Apa jarak maksimum nak? V0 kuadrat sin 2 theta per dengan gravitasi. Kira-kira kalau ditanya jarak berarti yang mana kita pakai? Pertama, kedua, atau ketiga kira-kira? Tiga. Yuk kita pakai. Yuk ini saya ulangi lagi rumusnya biar familiar terdengar di telinga kita. S maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per dengan gravitasi. Kita masukin aja nak. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 60 dikuadratkan. Sin 2, sudut tetanya berapa? Oh, tetanya adalah 15 kayak gitu. Per dengan gravitasi. Berapa gravitasinya? Gravitasi kalau tidak ada boleh kita pakai angka 10 ya. Oke, 60 kuadrat berapa nak? 3.600. 2 kali 15 30 berarti sin 30 per dengan 10. Ini kan boleh dicoret ya. Sehingga tinggal berapa S maksimumnya? S maksimumnya tinggal 360 dikali sin 30. Tadi ingat sin 30 berapa? Setengah. Maka 360 kali setengah, jawabannya adalah 180 meter. Maka nanti kan ada kotak kosong ini ya. Maka tinggal diisi, nilainya adalah 180. Oke, nah next. Bisa kira-kira diikuti kira-kira nak? Besok mungkin libur, Senin materi kita tentang ini ya, mungkin bunyi kayak gitu, karena bunyi kan dalam provinsi itu 2 kali muncul, 2000 kemarin muncul juga tentang bunyi gitu. Hukum Newton mungkin kita akan bahas sisip, tapi kita utamakan bunyi dulu, karena bunyi ini kan agak beda, dia bunyinya materi SMA yang tidak tersentuh sama sekali di MTS kayak gitu. Kalau hukum Newton mungkin tersentuh dikit-dikit ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sejauh ini kawan-kawan? Waktu kita tinggal 1 menit lagi nih di sini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita close Zoom ya, close Zoom. Jika ada pertanyaan nanti bisa hubungi WA saya. Kebetulan saya admin Pak Manaf ya, jadi bisa gampang lah hubungi saya. Oke, akhirul kalam kita sudahi sampai di sini. Jumpa lagi hari Senin dengan materi bunyi yang akan kita bahas kupas habis. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.